بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 4, membiasakan hidup bersih dan sehat, pada subtema 1, membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran 3. Anak-anak, sekarang coba buka bukunya di halaman 21. Kita akan membaca teks percakapan. Cecak, mengapa di sini banyak sampah, kecoak? Kecoak, banyak manusia membuang sampah di sini. Cecak, jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan, kecoak? Kecoak, aku akan membuang sampah pada tempatnya. Jika tidak, rumah akan kotor dan bau busuk. Selain itu, rumah juga akan banyak kuman sehingga menjadi sarang penyakit. Cecak, aku setuju dengan kamu, kecoak. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Selanjutnya kita akan mendiskusikan mengenai percakapan antara cecak dan kecoak di Ayo Berdiskusi. Nomor 1. Apakah isi percakapan cecak dan kecoak? Iya benar, jadi tadi isi percakapan cecak dan kecoak yaitu membahas tentang sampah, yaitu ketika manusia membuang sampah sembarangan, jadi mereka merasa risih dengan perbuatan yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, mengapa di sekitar kecoak banyak sampah? Ya, jadi dari percakapan tadi, kenapa di situ banyak sampah? Karena banyak manusia membuang sampah di sekitar kecoak. Kemudian yang ketiga, menurut kalian bagaimanakah sikap cecak dan kecoak? Ya, jadi sikap mereka sangat bijak karena andaikan mereka manusia, mereka akan membuang sampah di tempatnya karena mereka tahu jadi kalau membuang sampah itu akibat yang ditimbulkan atau dampak negatifnya nanti tidak baik untuk lingkungan dan alam. Yang keempat, apakah yang kalian lakukan saat melihat sampah berserakan? Ya, tentunya kita harus membersihkan dan membuang sampah tersebut ke tong sampah terdekat. Jadi jangan dibiarkan berserakan. Kemudian yang kelima, apakah yang akan kalian lakukan jika melihat teman membuang sampah sembarangan? Nah, kalau ada teman yang membuang sampah sembarangan, seharusnya kita nasihati untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita nasihati dengan kata-kata yang baik dan sopan. Selanjutnya kita akan membaca teks di halaman 23, rumah tidak bersih. Kita harus menghindari tinggal di rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman dapat menyebabkan penyakit. Jika sakit, semua kegiatan akan terganggu. Badan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan berkurang. Banyak hal yang menyebabkan rumah tidak bersih. Rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan.
Sampah tidak diolah, sampah menumpuk dan menimbulkan bau busuk. Tumpukan sampah menjadi sarang penyakit. Selanjutnya kita akan berdiskusi menemukan konsep lingkungan tidak sehat di halaman 23. Setelah membaca teks di atas, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah isi teks yang telah kalian baca? Ya, benar. Jadi tadi kita membaca teks tentang rumah yang tidak bersih. Kemudian yang kedua, apa sajakah akibat jika rumah tidak bersih? Apa saja anak-anak? Iya, kalau rumah kita tidak bersih, maka rumah kita itu akan dihinggapi banyak kuman, kemudian menjadi sarang penyakit. Kemudian yang ketiga, tuliskan ciri-ciri rumah tidak sehat. Misalnya, rumahnya jarang dibersihkan, kemudian sampah di rumah berserakan, jadi tidak dibuang ke tong sampah. Jadi itu merupakan ciri-ciri rumah tidak sehat. Jadi kita harus menjaga rumah kita agar terhindar dari penyakit. Jadi dengan cara membersihkan rumah, membuang sampah di tong sampah. Jadi jangan dibuang sembarangan. Jadi kita harus menerapkan hidup bersih di rumah atau dimanapun kita berada. Nah, anak-anak coba amati gambar di halaman 23. Nah, ini merupakan gambar mengenai rumah yang berantakan. Coba kita lihat ya. Jadi sangat tidak rapi. Makanan berserakan, kemudian mainannya, kemudian kertas-kertas ada di mana-mana. Jadi sangat berantakan. Nah, ini bisa menjadi sarang penyakit. Jadi bisa banyak kuman yang hinggap di rumah karena kita lihat ya di situ ada minuman yang tumpah-tumpah dan tidak dibersihkan. Maka ini merupakan contoh rumah yang tidak sehat. Sekarang buka bukunya di halaman 24, kita akan mengamati bangun datar. Amatilah benda-benda yang ada di lingkungan rumah. Kalian dapat mengamati benda-benda di rumah melalui gambar berikut. Nah, coba perhatikan gambarnya ya anak-anak. Ini merupakan gambar keadaan suatu kamar. Gambar di atas adalah keadaan dalam kamar. Sebutkan benda-benda yang terdapat pada gambar di atas. Apa saja anak-anak benda yang ada dalam kamar tersebut? Ya, di situ ada kursi, kemudian ada buku, ada meja belajar, kemudian lampu belajar, kemudian ada cermin, kemudian ada rak, kemudian ada jam, ada boneka, ada bola kecil, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan contoh benda yang ada di suatu kamar. Sekarang kita lihat di halaman 25 menjelaskan pengertian bangun datar. Rak yang kalian gambar dibatasi oleh garis-garis atau ruas garis. Garis-garis tersebut saling terhubung di setiap ujungnya. Wilayah yang dibatasi oleh garis-garis yang saling terhubung dinamakan bidang datar. Bidang datar dikenal juga sebagai bangun datar. Bangun datar adalah bangun yang rata dan memiliki dua ukuran atau dimensi. Kedua ukuran atau dimensi tersebut adalah panjang dan lebar. Untuk mengetahui lebih lanjut, carilah informasi tentang bangun datar. Kalian dapat mencari di buku referensi atau internet. Jadi itu ya, bangun datar itu memiliki ukuran atau dimensi yaitu panjang dan lebar. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.